warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafida Gadinda Hafsah. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, program studi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sekaligus menjelaskan dasar perjanjian hibah yang telah saya susun antara PT Sinar Nusantara Sejahtera sebagai pemberi hibah dan juga Yayasan Cahaya Cendekia sebagai penerima hibah. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Soyardi, SPD SHMR. Selain itu, saya juga akan menyampaikan dasar-dasar hukum, pertimbangan penyusunan, serta tujuan dari pembuatan perjanjian ini. Pertama-tama, latar belakang dibuatnya perjanjian ini berangkat dari pentingnya sebuah kesepakatan tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Ketika terjadi pemberian dana hibah antar lembaga, baik itu antara badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan juga yayasan, maupun antara dua badan hukum lainnya. Hal ini terjadi karena dalam praktiknya sering kali terjadi permasalahan hukum terkait penggunaan dana hibah, pertanggungjawaban, hingga laporan pelaksanaan kegiatan. Oleh sebab itu, perjanjian ini saya susun sebagai bentuk antisipasi dan pengaturan hak serta kewajiban para pihak secara jelas, terstruktur, dan sah secara hukum. Dalam menyusun perjanjian ini, saya merujuk pada beberapa dasar hukum yang relevan. Yang pertama, pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kedua, pasal 1666 KUH Perdata yang mengatur tentang hibah, yakni pemberian secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan penerima hibah. Selain itu, saya juga mengacu pada prinsip-prinsip umum hukum perjanjian seperti asas kebebasan berkontrak, itikat baik, konsensualisme, dan kepastian hukum. Perjanjian hibah ini saya buat dengan sistematika yang terdiri dari 11 pasal yang masing-masing memiliki maksud dan fungsi tertentu. Saya akan coba uraikan satu persatu. Sebelum masuk ke isi perjanjian, perlu saya sampaikan dulu para pihak yang terlibat dalam perjanjian hibah ini. Adapun para pihak tersebut adalah pihak pertama yaitu Bapak Rizky Pratama MM selaku Direktur Utama PT Sinar Nusantara Sejahtera. Kemudian pihak kedua yaitu Ibu Dian Kusumawardani SPD selaku Ketua Yayasan Cahaya Cendekia. Kedua belah pihak inilah yang nantinya akan disebut sebagai pihak pertama dan pihak kedua dalam perjanjian dengan kedudukan, hak, dan kewajibannya masing-masing sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini. Di pasal 1, saya jelaskan maksud dan tujuan perjanjian ini, yaitu untuk memberikan dana hibah guna mendukung kegiatan kelas kreatif anak desa. Kemudian di pasal 2 saya uraikan ruang lingkupnya mulai dari penyerahan dana, penggunaan dana, sampai pelaporan dan sanksi. Selanjutnya di pasal 3 berisi tentang rincian nominal dana sebesar 25 juta rupiah, sumber dana dari program CSR perusahaan, serta rincian penggunaan yang meliputi pengadaan alat, honor narasumber, konsumsi peserta, dan biaya administrasi. Di pasal 4, saya susun untuk memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang dimana PT Sinar Nusantara Sejahtera mempunyai hak untuk melakukan monitoring, sementara Yayasan Cahaya Cendekia wajib menggunakan dana sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Pasal 5 memuat ketentuan jangka waktu perjanjian di mana perjanjian ini berlaku mulai dari tanggal ditandatangani yaitu 5 Mei 2025 hingga 20 Mei 2025. Ini saya buat supaya jelas masa berlaku pelaksanaan kegiatan serta pelaporan pertanggungjawaban. Pasal 6 saya susun untuk mengatur mekanisme penyaluran dana hibah. Dana disalurkan dalam satu tahap penuh ke rekening resmi Yayasan Cahaya Cendekia. Saya sebutkan juga nama rekening, nama bank, serta nomor rekeningnya untuk menjamin akuntabilitas transaksi. Di pasal 7, saya atur ketentuan pelaporan dan pertanggungjawaban. Pihak penerima wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan paling lambat 31 Mei 2025. Selanjutnya, pasal 8 menyatakan bahwa pemberi hibah berhak melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. Hal ini penting untuk memastikan dana hibah benar-benar dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Di pasal
pasal 9 berisi tentang sanksi. Jika penerima hibah tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal, menyalahgunakan dana, atau terlambat menyampaikan laporan, maka mereka wajib mengembalikan seluruh dana hibah paling lambat 30 hari sejak diterbitkannya surat teguran. Di pasal 10 berisi penyelesaian perselisihan. Bila terjadi sengketa, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah hukum Kota Jakarta Barat. Dan terakhir di pasal 11 saya masukkan ketentuan lain-lain. Di sini saya nyatakan bahwa hal-hal yang belum diatur dan dituangkan dalam adendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Selain itu, perjanjian ini dibuat dalam 2 rangkap asli bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam menyusun naskah perjanjian hibah ini, saya merujuk pada beberapa sumber referensi sebagai berikut. Kesimpulannya, perjanjian ini saya susun untuk menjamin adanya transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pemberian hibah dana untuk pelaksanaan program sosial kemasyarakatan. Saya berharap perjanjian seperti ini dapat menjadi contoh dalam pengelolaan dana hibah profesional, tertib administrasi, dan juga sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat memberikan gambaran mengenai penyusunan naskah perjanjian hibah ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun penulisan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.